Tahun 2014 telah berlalu, berbagai mitos telah ditelusuri. Meskipun baru 4 bulan program Mitos Urban berjalan, berbagai penampakan makhluk gaib sempat terekam kamera. Salah satunya di makam keramat Cisauk, Tangerang. Sosok menyerupai kuntilanak yang bergelantungan di atas pohon, raksasa hijau, dan kepala terjepit di bawah jembatan terlihat saat tim Mitos Urban berada di makam Eyang Mansur. Tidak hanya itu, beberapa sinyal makhluk gaib menjadi interaksi tim dengan makhluk penghuni alam lain. (2014) telah berlalu. Berbagai perjalanan tim Mitos Urban telah dilalui dengan berbagai pengalaman demi mendapatkan sejumlah bukti terkait mitos bernuansa mistis yang beredar di beberapa lokasi. Makam keramat, bangunan kosong, dan kawasan angker yang telah ditelusuri membuktikan jika makhluk gaib itu memang ada. Namun semua yang dijumpai hanya semata demi membuktikan ciptaan Sang Halik yang tak tampak kasat mata. Tujuan akhir dari setiap perjalanan sudah pasti untuk lebih meningkatkan iman pada Sang Pencipta, karenanya beliaulah yang sangat agung dengan segala jenis ciptaannya. Mitos raksasa hijau di makam keramat Abah Mansur di kawasan Cisauk, Tangerang menjadi salah satu tempat yang dikunjungi tim Mitos Urban di bulan Oktober 2014. Sebuah kawasan yang pernah digunakan sebagai tempat perjuangan sekaligus belajar agama terdapat di kawasan Cisauk, Tangerang. Dahulu, di tempat ini tinggal seorang jawara yang juga mahir ilmu agama bernama Abah Mansur. Namun seiring waktu berjalan, tempat itu hanya menyisakan sebuah hamparan makam yang dinaungi rindangnya pohon beringin berusia ratusan tahun. Di tempat ini menangkap mitos yang beredar di makam keramat Abah Mansur. Masyarakat percaya jika Abah Mansur kerap muncul dengan penampakan manusia bertubuh besar berwarna hijau. Penampakan kepala yang tertindih jembatan pun berhasil dijumpai. Hal ini sesuai dengan mitos tumbal di jembatan yang letaknya bersampingan dengan petilasan. Konon beberapa orang pernah meninggal tertabrak kereta di saat pembangunan jembatan tersebut. Keberadaan makhluk gaib di kawasan keramat itu ternyata cukup banyak. Tim Mitos Urban berhasil memotret sosok yang menyerupai kuntilanak sedang bermain di atas pohon besar berusia ratusan tahun. Perjalanan ke daerah Surakarta, Jawa Tengah mengarahkan tim ke kawasan makam Putri Serang. Mitos pusaka dan mustika yang memiliki kekuatan magis ini terdapat di makam yang terletak di salah satu sisi kawasan hutan Bukit Bromo. Makam itu memiliki cungkup yang tampak sudah rentah, bahkan sudah rusak di beberapa bagian atapnya. Bangunan makam ini terletak di samping pohon yang terbilang aneh. Sebuah pohon jati yang diapit oleh beringin yang berusia ratusan tahun. Sebuah peristiwa langka karena dari ribuan pohon yang tumbuh di lokasi tersebut, hanya ada varietas beringin di tempat itu. Sebuah penampakan cahaya misterius sempat tertangkap kamera. Sinar putih yang muncul dari balik ranting dan batang pohon besar konon merupakan pertanda adanya sebuah mustika berupa batu yang berkekuatan gaib. Sayangnya, saat akan dicoba untuk dikeluarkan,
cahaya itu menghilang ketika dihampiri tim mitos urban. Sebuah makam di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di kawasan Depok, pernah memunculkan tanda-tanda misterius. Di makam ini terbaring jasad seorang jawara bernama Mbah Siban yang gigih memperjuangkan agama. Di sampingnya merupakan makam istri tercinta yang selalu menemani Mbah Siban di setiap perjuangannya. Konon kesaktian Mbah Siban yang berupa 4 harimau gaib yang selalu mengawalnya membuat ia sangat disegani dan ditakuti di kawasan itu. Ketika proses isolasi, tim mitos urban menangkap sebuah bayangan hitam yang masuk ke makam. Jika dilihat melalui mata batin, bayangan itu merupakan salah satu harimau gaib yang mengawal Mbah Siban. Kemunculan makhluk gaib berupa harimau atau macan juga muncul berupa kelebatan sinar putih yang melintasi dinding. Cahaya misterius di lantai yang dilihat secara batin merupakan sebuah pusaka juga muncul saat tim melakukan isolasi. Penampakan makhluk gaib tertangkap kamera saat tim mitos urban menyambangi sebuah situs keramat di kawasan Bogor. Sebuah batu yang terdapat tapak kaki salah satu saudara Prabu Siliwangi berada di kawasan yang dikelilingi dengan pohon-pohon besar yang berusia ratusan tahun. Dari balik rindangnya pohon muncul sosok wajah yang menyerupai kuntilanak. Selama menyusuri mitos misteri, tim mitos urban tidak hanya mendapati penampakan. Tak jarang, tim mitos urban mendapat gangguan dan serangan yang tidak jelas asal-muasalnya. Namun saat deteksi, serangan itu berasal dari makhluk gaib yang tidak berkenan dengan kehadiran tim mitos urban. Adanya interaksi kasat mata berupa gerakan benda pernah dijumpai saat berada di Rawamangun. Sebuah upaya netralisir pun dilakukan di sebuah tempat bekas bengkel tua di kawasan Tanjung Priok, manakala sosok gaib berhasil ditangkap di dalam botol. Hawa mistis yang membuat merinding bulu kuduk selalu menyertai tim saat menelusuri kawasan angker, termasuk saat menapakkan kaki di sebuah rumah kosong dekat pom bensin yang sudah tidak terpakai di kawasan Klender, Jakarta Timur. Keberadaan rumah itu tepat di samping pusat perbelanjaan yang pernah terbakar dan memakan korban jiwa kala musim kerusuhan tahun 1998. Rumah kosong yang jarang berinteraksi dengan manusia memang kerap menjadi tempat yang menyenangkan bagi makhluk gaib. Meski tidak menampakkan diri, sebuah interaksi dirasakan oleh tim saat melakukan penyisiran di setiap sudut rumah. Sebuah ranting yang ada di sebelahnya diterpa angin, berbeda dengan pohon yang ada di sebelahnya yang tampak diam. Bahkan, salah satu makhluk gaib penunggu rumah tidak berkenan dengan kehadiran tim mitos urban. Sebuah balok tiba-tiba terjatuh nyaris menimpa Ki Joko Kendil. Ya. Ini ya. Mas, masuk mas. Allah Akbar. Sebuah rumah di kawasan Rawamangun ini terpaksa ditinggalkan pemiliknya lantaran banyak penampakan makhluk gaib. Pengakuan salah satu keluarga pemilik rumah menyebutkan jika kemunculan makhluk gaib dipicu dari benda mustika
peninggalan sang kakek yang menganut aliran kejawen. Nah, untuk yang di pojok sebelah sana itu ada kuntilanak di sana. Sinyal dari makhluk gaib pun tertangkap kamera. Sebuah kain bergerak, padahal di tempat itu tidak ada celah untuk masuknya angin. Anehnya, baju dan kain lain yang juga tergantung di sebelahnya tampak diam, tidak bergeming. Dia memang lagi bersandar dan dia sedang menggeleng-gelengkan kepala. Isolasi yang dilakukan tim Mitos Urban mendapatkan sebuah penampakan menyerupai kepala tepat di ventilasi yang tingginya melebihi tinggi pintu kamar. Sosok yang tertangkap kamera itu diduga merupakan penampakan genderuwo yang dipercaya menunggu di pelataran belakang rumah. Kemunculan makhluk gaib tidak selalu ditandai dengan penampakan. Sebuah gangguan juga pernah dirasakan saat tim Mitos Urban menyusuri bangunan kosong yang berada di Rawamangun. Salah satu makhluk gaib menempel di salah satu anggota badan hingga berakibat linglung dan berpikiran kosong. Beruntung, makhluk gaib itu tidak sempat merasuki badan karena segera dinetralisir oleh praktisi supranatural Sugeng Waluyo. Di tempat ini, tim Mitos Urban juga menangkap bayangan putih yang diduga kuntilanak tampak hilir mudik, seolah ingin menunjukkan keberadaannya. Bangunan kosong bekas bengkel konon menjadi hunian makhluk gaib. Masyarakat sekitar mengaku melihat penampakan gaib yang menyeramkan. Pada hancur. Kalau saya itu waktu pas fungsi tahun 2014 Januari itu kan warga saya fungsi. Upaya netralisir makhluk gaib pernah dilakukan di beberapa sisi ruangan bengkel. Bahkan, makhluk gaib yang memiliki kekuatan besar terpaksa ditangkap oleh praktisi supranatural dengan bantuan warga sekitar. Bantu Pak. Allah. 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 Allah.